Kunyit hitam ini rerumputannya kita sudah bersihkan. Nah, ini enceng gondoknya kita angkat dulu ke tepi supaya airnya tiris, lalu besok pagi kita lanjutkan untuk mengambil lagi ini enceng gondok. Sebenarnya enceng gondok ini tadinya sedikit ya, airnya penuh kelihatan, tetapi karena sifat dari enceng gondok adalah invasif, jadi menginvasi, memasuki wilayah-wilayah yang terbuka, yang longgar, dan pada akhirnya tumbuhlah ini enceng gondok menutupi. Memang enceng gondok bisa untuk pakan alternatif entok, dan itu kita ada dalam video sebelumnya, memanfaatkan enceng gondok jadi pakan alternatif buat bebek maupun ayam. Demikian juga enceng gondok ini bisa dibuat untuk kerajinan, baik itu bersifat tas atau buat tas, kerajinan tas, maupun juga untuk hal-hal lain yang bisa dipilin. Demikian sedulur, jadi enceng gondok ini kita akan naikkan untuk kemudian kita akan sisipkan ke celah atau di antara setiap batang dari kunyit hitam ini, sehingga pada akhirnya rimpang pun akan bertambah besar dan bertambah banyak. Selain memang tanaman akan tumbuh subur, tunas-tunas baru akan tumbuh ya, tunas-tunas baru akan tumbuh, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil panenan yang lebih banyak untuk kemudian kita mekarkan, kita perbanyak untuk bisa kita tanam lagi, kita jadikan dia jadi bibit kunyit hitam di periode tanam berikutnya. Jadi ini saya akan naikkan dulu enceng gondok itu ke tepi, ditiris, baru nanti ditata, diatur ke setiap celah di antara tanaman dari kunyit hitam tersebut. Dari kejauhan enceng gondok sudah tertutupi atau ditutupi dengan ya enceng gondok. Jadi kunyit hitam sudah ditutupi dengan enceng gondok bagian sebelah. Tetapi bagian yang sebelah depan ini kita akan tutupi setelah kita angkut, kita naikkan itu enceng gondok dari dalam kolam. Satu sisi sudah ditempatkan enceng gondok teratur rapi, di sela-sela kunyit hitam ditempatkan dulu ya, seperti ini. Nah, kalau dari jarak dekat yang sebelah sisi depan ini, sebelah sisi kanan ini belum dikasih enceng gondok, karena kita harus naikkan dulu enceng gondok yang di kolam ini ke atas, baru nanti kita tata ya enceng gondok itu di bagian dari kunyit hitam yang belum kita tempatkan. Kita berharap dengan pemberian enceng gondok, maka ini rimpang-rimpangnya ini dia sedulur ya, ini akan tambah cepat besar, ada juga tunas-tunas baru. Nah, kita berharap nanti ini tanaman akan tambah subur. Nah, sekarang kita akan coba naikkan dulu rerumputan dari kolam ini, baru setelah itu kemudian enceng gondok untuk kemudian kita tempatkan pada sisi sebelah kanan ini. Kita sudah sisipkan enceng gondok di sela-sela dari tanaman kunyit hitam. Ya, masih tampak ini daunnya ya, masih tampak daunnya. Nah, tentu kita berharap ya, jadi ini kita sisipkan di antara enceng gondok sehingga tidak mengganggu batang untuk tumbuh dengan baik. Dan kita berharap karena ini kunyit hitamnya sudah tumbuh
tidak akan terganggu selama proses pembusukan enceng gondok terjadi. Jadi inilah sedulur cara kita memanfaatkan enceng gondok sebagai media lahan sekaligus sumber kompos dan juga nutrisi bagi kunyit hitam kita ini. Tentu bagaimana mengetahui dampak dan efek dari enceng gondok ini, kita akan lihat di episode berikutnya, di seri berikutnya, seri bagaimana dampak dari pemberian enceng gondok sebagai humus maupun kompos maupun sumber nutrisi hara makro maupun mikro bagi tanaman kunyit hitam ini. Kita tentu akan mengikuti episode berikutnya, minimal akan ketahuan atau kelihatan 1 bulan ke depan bagaimana enceng gondok ini akan mengering dan kemudian melapuk dan kemudian memberikan dampak terhadap tanaman kunyit hitam kita ini. Salam sehat buat seluruh semuanya dimanapun berada. Terima kasih telah memberikan support terhadap perkembangan channel ini. Dan tentu bagaimana dengan enceng gondok yang berikutnya ini, ya, serta yang itu. Kita akan keluarkan semua enceng gondok dari kolam dan kita akan jadikan menjadi bedengan, ya, bedengan untuk tanaman mungkin cabai. Dan kita lagi mau bekerja lebih keras supaya enceng gondok ini bisa menjadi media lahan tanpa harus mencangkul tanah. Kita akan manfaatkan enceng gondok ini sebagai sumber protein sekaligus menjadi bedengan bernutrisi alami, ya, humus kompos. Demikian sedulur, inilah kunyit hitam kita. Kita berharap bahwa kunyit hitam ini akan tumbuh banyak tunas baru dan juga buahnya akan besar, dan pada akhirnya apapun hasil panen dari kunyit hitam ini akan kita kembang biakkan lagi untuk menjadi kunyit hitam berikutnya. Mungkin setelah itu baru kita akan panen secara lebih besar untuk mungkin kita akan mulai jual, ya. Minimal kalau dari kemarin kita udah menghasilkan 1 kilo, mudah-mudahan dengan pemberian enceng gondok ini tanaman kita, hasil panen kita akan lebih banyak lagi. Sehat buat seluruh semuanya dan sukses untuk seluruh ikhtiar dan karya Anda. Semakin dimudahkan rezekinya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat.